Pernah denger nggak cerita soal putri cantik yang hidupnya, wah, cungkir dalik gara-gara intrik istana sama kutukan misterius? Nah, hari ini kita mau deep dive nih soal Putri Kandita. Atau ada juga yang kenal sebagai Raden Ayu Dewi Kadita, sosok legendaris dari kerajaan Pakuan Pajajaran. Sumber kita kali ini dari analisis naratif sama historis ya, yang coba ngupas cerita rakyat ini. Gimana legenda lisan Sunda ketemu sama kepentingan politiknya Mataram. Misi kita ya pengen paham aja perjalanan Kandita ini. Gimana ceritanya menyebar, terus apa sih makna dibalik transformasinya jadi penguasa Laut Selatan. Ini shortcut Anda deh buat ngerti salah satu origin legend paling keren di Nusantara. Iya, yang seru di sini tuh gimana sebuah cerita rakyat ya ternyata bukan cuma dongeng pengantar tidur, tapi bisa jadi alat legitimasi buat kekuasaan spiritual sekaligus politik. Dan ini nyambungin dua kerajaan gede, Pajajaran sama Mataram. Kita bakal lihat nanti, sumbernya itu ada dua sisi. Tradisi lisan Sunda yang kuat, tapi di sisi lain ada historiografi Jawa. Beda cara mereka mengingat. Wah, menarik tuh perbedaan sumbernya. Pasti bikin runutannya jadi lumayan menantang ya. Oke deh, kita coba urayu kronologinya. Mulainya kan di Pakuan Pajajaran. Putri Kandita ini putri kesayangan Prabu Siliwangi. Katanya bijaksana, bahkan sempat dipertimbangkan jadi pewaris tahta loh. Kebayang dong, ini langsung bikin panas suasana istana. Nah, betul banget. Para selir lain, sama ya, putra-putri mereka, pada iri kan? Nggak tinggal diam mereka. Konon katanya nih, mereka pakai cara licik, semacam ilmu hitam gitu, buat nyingkirin Kandita. Jadinya, Kandita sama ibunya kena penyakit kulit parah. Mirip kusta gitulah, sampai badannya penuh borok, bau. Dan ini penting, tabib-tabib istana itu nggak ada yang bisa nyembuhin. Gagal total. Ini kayak sinyal kalau masalahnya udah bukan urusan duniawi atau medis biasa gitu. Ibunya akhirnya meninggal. Terus Kandita, ya ampun diasingkan. Pengasingan ini bukan cuma soal pribadi dia aja ya. Bisa dilihat juga sebagai simbol. Simbol gagalnya politik internal Pajajaran buat melindungi calon penerusnya. Terus dia berkelana kan, sampai akhirnya nyampe di pantai selatan. Pas lagi capek, putus asa gitu, dia denger kayak wangsit, bisikan gaib gitu, nyuruh dia nyebur ke laut. Agak aneh sih perintahnya, tapi ya dia nurut aja. Dan disinilah titik baliknya. Ajaib memang. Begitu masuk ke air laut, srit, penyakitnya hilang seketika. Sembuh total. Tapi ini bukan cuma sembuh fisik loh. Dia juga dapat kekuatan gaib, kesaktian, transformasi total. Dari yang tadinya putri terbuang, jadi ratu penguasa Laut Selatan. Yang nanti kita kenal sebagai Nyi Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul. Ironis ya, pengasingan politik malah jadi jalan buat penobatan spiritual dia. Transformasi yang luar biasa emang. Tapi terus jadi mikir nih, cerita ini sebenarnya fakta sejarah atau legenda aja ya? Ada bukti fisiknya nggak sih? Kayak prasasti atau apa gitu? Nah, ini nih bagian yang agak rumit. Sumber utama cerita Kandita ini kebanyakan dari tradisi lisan Sunda. Namanya tutur kata. Beda sama tradisi Jawa yang punya babak, semacam catatan sejarah kerajaan yang ditulis. Kenapa kok di Sunda kurang bukti tertulisnya? Mungkin, ada kaitan sama kepercayaan lokal soal moksa. Jadi tokoh penting itu dianggap nggak mati, tapi hilang gitu secara spiritual. Jadi mungkin urgensi buat nyatat secara tertulis jadi kurang. Makanya info sejarah formal soal Kandita sebagai tokoh sejarah itu, ya jujur aja, sangat terbatas. Belum bisa diakui secara akademis lah. Oke, jadi kalau sumber Sunda lebih lisan dan terbatas, terus gimana ceritanya bisa nyebar luas banget? Sampai identik sama Nyi Roro Kidul yang dikenal di seluruh Jawa, bahkan Nusantara. Nah, disinilah peran kerajaan Mataram Islam jadi penting banget, krusial. Terutama sekitar abad 16-17 gitu. Mataram ini bisa dibilang pinter. Mereka adopsi, terus adaptasi legenda Kandita ini jadi narasi asal-usul Nyi Roro Kidul. Tujuannya? Ya legitimasi politik sama spiritual. Jadi Mataram ini kayak minjem narasi Sunda ini dengan bikin hubungan seringnya digambarin kayak perjanjian goib gitu. Antara Raja Mataram sama Ratu Kidul. Yang asal-usulnya dikaitin ke Putri Pajajaran ini, Mataram secara simbolis kayak mewarisi otoritas spiritual Pajajaran yang udah runtuh. Sekaligus ya negasin klaim mereka atas Laut Selatan. Perubahan nama dari Putri Kandita, sosok manusia dari Sunda, jadi Nyi Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul.
gelar spiritual yang dominan di narasi Jawa Mataram, itu nandain proses pendewaan, apoteosis istilahnya. Lah, gila juga ya strateginya. Pakai mitos buat nguatin kuasa. Keren, keren. Oke, setelah paham gimana ceritanya nyebar dan dipakai, kita gali lebih dalam yuk makna simbolisnya. Penyakit kusta tadi, terus transformasi di laut itu, sebenarnya artinya apa sih? Ada makna apa di baliknya? Kusta di sini, kalau kita lihat simbolisnya ya, bukan cuma penyakit biasa. Ini kayak proses pemurnian diri yang ekstrim. Pelepasan total dari identitas duniawi, status ego, mirip konsep fana lah dalam beberapa tradisi spiritual, meleburkan diri. Tubuh fisik yang rusak itu jadi kayak wadah kosong, siap nerima kekuatan spiritual murni. Nah, laut itu sendiri kan elemen primal ya, penuh misteri. Simbol kekuatan alam yang dahsyat di luar kendali manusia darat. Nyebur ke laut itu kayak ninggalin dunia darat yang penuh intrik, korupsi istana itu, menuju ke ranah kosmik yang lebih murni, lebih kuat. Ini juga bisa dibaca sebagai cerita kemenangan figur perempuan loh, melawan penindasan patriarki istana. Kecantikan fisik yang sementara diganti kesaktian sama kekuasaan abadi. Kedaulatan sejatinya pindah dari darat yang politis ke laut yang kosmik, ababi. Gitu kira-kira. Jadi, kalau disimpulin nih ya, kisah Putri Kandita ini, wah, campuran kompleks ya. Ada cerita rakyat yang tragis, ada strategi politik cerdiknya Mataram, plus lapisan simbolisme spiritual yang dalam banget. Perjalanan dari putri terbuang jadi Ratu Laut Selatan yang melegenda. Betul sekali. Ini nunjukin gimana narasi lisan Sunda soal Kandita itu diadaptasi, dipakai sama Mataram buat legitimasi Ratu Kidul mereka. Tapi, menariknya nih, kepercayaan lokal Sunda soal moksa sama sosok Kandita itu sendiri tetap ada relevansi loh di tanah asalnya. Cerita aslinya tetap kuat, walau ada adaptasi dari luar. Nah, buat Anda yang lagi dengerin, ini contoh nyata banget ya, gimana cerita bisa ngebentuk persepsi kita soal kekuasaan, identitas, hubungan antar budaya, bahkan gimana masa lalu itu terus hidup dan ngaruh ke keyakinan kita sekarang. Iya, dan sebagai penutup nih, coba deh direnungkan sebentar. Seberapa sering sih kita nemu pola mirip kayak gini di folklore atau mitologi lain? Nggak cuma di sini, tapi di seluruh dunia. Sosok perempuan yang menderita banget di dunia nyata, dunia sosial, terus dia dapat kekuatan luar biasa di alam lain, alam gaib, atau lewat transformasi supranatural. Kira-kira, apa ya yang bisa kita pelajari dari pola cerita yang berulang ini? Tentang gimana masyarakat dulu melihat atau mungkin mengelola kekuatan perempuan yang ada di luar struktur kekuasaan tradisional mereka.